Han Wei menyesap anggur lagi dan membanting tinjunya ke meja. Meja itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan peralatan makan dan sumpit jatuh ke tanah. Suaranya menyebabkan orang lain di restoran terdiam, semua menatap orang ini. Tapi setelah hanya satu pandangan, mereka dengan cepat membuang muka. Jangan lihat, orang itu adalah Han Wei, salah satu jenius yang dianugerahi Dewa Perang. Kudengar dia memiliki temperamen yang bergejolak. Jika kita memprovokasi dia, kita seharusnya tidak terpengaruh. Peminum lain bertanya dengan hati-hati. Total ada 5 orang yang diberi penghargaan oleh Dewa Perang kali ini, kan? Di mana peringkat Han Wei di antara mereka? Izinkan saya memberitahu Anda. Bahkan jika Han Wei berada di peringkat ketiga, itu jelas bukan sesuatu yang bisa Anda dan saya provokasi. Saya mendengar bahwa dia menghancurkan sungai dan meratakan bukit dengan satu pukulan di bidang bintang asli. Itu memiliki kekuatan aksatria. Aku pergi. Jadi aku peringkat ketiga? Siapa yang pertama dan kedua? Sial, aku tidak tahu apakah aku sudah memberitahumu. Yang pertama dan kedua adalah menghancurkan Han Wei untuk menang. Keduanya diperkirakan monster. Sekelompok peminum masih membicarakan kompetisi yang diadakan Ares, Dewa Perang beberapa hari yang lalu. Kompetisi ini sebenarnya sudah diputuskan setahun yang lalu. Untuk membuat orang-orang percaya ini sepenuhnya siap, ada banyak waktu tersisa. Selama itu adalah bidang bintang yang dikendalikan oleh kuil Dewa Perang. Masalah ini akan menjadi gila. Dan pertempuran ini bahkan lebih menarik. Saya mendengar bahwa tempat pertama adalah seorang wanita bernama Tasue, dan dia dan Lin Chuan, yang ditempatkan kedua, akan runtuh. Jika bukan karena Dewa Perang, Ares, untuk membuat langkah tepat waktu untuk menstabilkan ruang, itu mungkin mengarah ke kekosongan legendaris. Sangat disayangkan bahwa pertempuran ini tidak dilihat oleh manusia ini. Tentu saja, yang paling banyak dibicarakan jatuh pada Han Wei. Bagaimanapun, pertempurannya tidak akan menyebar ke kuartet. Menghancurkan gunung dan sungai dengan satu pukulan juga bisa dikendalikan oleh kuil Dewa Perang. Semua orang paling tahu tentang Han Wei. Dia memiliki temperamen yang panas. Setiap kali dia menghadapi lawan, selama ada diskusi lisan, Han Wei pasti akan menang. Kecuali saat menghadapi Tuxue yang berada di posisi pertama dan Lin Chuan yang berada di posisi kedua, mereka kalah. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya persis sama dengan modal baunya. Apa yang kamu lihat? Mari kita lihat Lao Su menajiskan ibumu. Han Wei tidak senang sama sekali. Pertempuran ini sebenarnya ditekan oleh 2 orang, yang merupakan pukulan besar bagi seorang jenius seperti dia. Selain itu, Yang Mulia Feng, orang yang bahkan idolanya, Ares, Dewa Perang, harus memberikan 3 poin wajah, dan membiarkan mereka semua terjun. Jika dia melewatkan janji pada waktu yang disepakati, dia harus menunggu 2 hari lagi jika dia begitu saleh. Siapa yang tahu apakah ini benar-benar 2 hari, atau berhari-hari? Ada 2 hal seperti itu, tidak ada yang tahu. Han Wei merasa tidak senang di hatinya dan melambaikan tinjunya lagi. Untungnya meja telah berubah menjadi bubuk, dan dia melarikan diri. Angin ini terlalu menipu. Apakah kalian mau mengajari anak ini pelajaran denganku? Di hadapan undangan Han Wei, semua orang menundukkan kepala. Untuk memprovokasi Yang Mulia Angin, diperkirakan hanya Han Wei yang tidak memiliki mata panjang dan tidak memiliki otak yang akan melakukannya. Sekelompok pengecut meninggalkan 4 kata ini dengan kejam. Han Wei berjalan pergi. Hanya setelah dia pergi, beberapa orang memutar mata mereka. Idiot ini berpikir bahwa dia memiliki sedikit kekuatan. Dia bisa melanggar hukum. HMPH, itu hanya bau busuk. Saya harap Yang Mulia Feng dapat memberinya pelajaran yang baik, dan memberitahu dia apa artinya menjadi seseorang yang berada di luar orang itu, dan ada hari di luar langit. Mungkin, kemampuan Han Wei untuk bertarung dalam jarak dekat sangat kuat. Jika Yang Mulia Feng tidak siap, sangat sulit untuk mengatakannya. Kentut, sekilas, kamu belum mengerjakan pekerjaan rumahmu. Yang Mulia Feng adalah orang yang dihormati Ares, Dewa Perang. Bahkan jika Yang Mulia Feng lemah, dia tidak akan diserang oleh Han Wei. Orang-orang percaya yang relatif lemah ini bahkan memulai perdebatan, yang berubah menjadi perjudian. Tentu saja, hanya segelintir orang yang berpikir bahwa Han Wei bisa menang. Pertaruhan sebenarnya adalah berapa lama Han Wei bisa bertahan di tangan Tuan Feng. Lebih dari setengah orang bertaruh saat bergerak. Faktanya, bukan karena Qin Yichen sengaja membiarkan Dewa Perang Ares terjun. Setelah menempa besi merah di tangannya, Qin Yichen mengirim transmisi suara ke Ares, Dewa Perang. Tempa senjata untuk bawahanmu. Jika apinya padam, akan membutuhkan lebih dari 10 kali waktu untuk menempa di masa depan. Tianxin Liuli adalah yang paling mudah untuk ditempa untuk pertama kalinya. Ares, Dewa Perang, menjadi bersemangat ketika mendengar berita itu. Di mana kamu? Aku di sini untuk membantumu. Apa maksudmu dengan tidak bahagia? Aku hanya ingin tahu. Ayolah, kamu, hanya sepotong besi tuamu. Bagaimana mungkin aku ingin mencurinya? Ksatria hitam di samping mencibir di dalam hatinya. Hanya ketika menghadapi Lord Feng adalah Ares, Dewa Perang, begitu, imut.
Ares mengedipkan mata pada pengendara hitam itu. Apa yang Anda tertawakan? Mata Black Knight berkilat. Dan karena ini, dia dengan jujur mengakui pikiran di dalam hatinya. Tidak, Lord Ares. Kapan Anda melihat saya tersenyum? Ares, Dewa Perang, bersenandung. Jangan kira aku tidak tahu tentang ususmu yang lezat. Jangan sebutkan ini. Apakah kamu ingat pria kuat yang kamu lihat di wilayah bintang laut gelap? Ksatria hitam itu mengangguk cepat. Tentu saja saya ingat. Orang itu memberi banyak tekanan pada saya. Dan saya merasa sangat aneh. Tidak mungkin tubuh manusia setinggi 3 meter dan tidak memiliki suhu apapun. Ares, Dewa Perang, menarik tangannya yang akan memukul kepala ksatria hitam itu. Ya, itu orang itu. Angin menempa senjata untuknya. Apakah kamu atau aku? Saya menduga orang itu adalah tiruan dari Feng. Dan napasnya terlalu aneh. Ksatria hitam itu tiba-tiba berbalik dan pergi. Itu. Tuan Ares, aku tergelincir sedikit sebelumnya. Jangan tanya. Jika kamu bertanya, aku hamil. Ksatria hitam tidak benar-benar bodoh. Ares, Dewa Perang, dan penguasa cahaya. Keduanya membuat keributan. Itu adalah masalah antara dewa-dewa dan dewa-dewa. Bahkan jika Yang Mulia Feng benar-benar ingin menyerahkannya, sebagai Lord Ares, Dewa Perang, dia tidak akan terlalu banyak dikritik. Tapi jika dia terlibat di dalamnya, itu pasti bukan hal yang baik. Setidaknya identitasnya saat ini tidak bisa menahannya. Mundur dengan berani. Terkadang itu semacam kebijaksanaan. Kavaleri hitam pergi dengan tegas, yang juga membuat Ares, Dewa Perang, bangga untuk sementara waktu. Ksatria hitam diajar dengan baik olehnya, dan dia tahu bahwa hal-hal itu tidak dapat dicampur. Dengan pikiran, Ares, Dewa Perang, mundur selangkah dan muncul di kuil penguasa cahaya di saat berikutnya. Mengikuti suara pemukulan, Ares, Dewa Perang, datang ke halaman belakang. Sekilas, saya melihat Matt, Lin Bai, dan Li Yun yang menjaga pintu. Hanya melirik mereka bertiga, dan Ares, Dewa Perang, sedikit terkejut, dan setelah melihat lebih dekat, dia bahkan lebih ngeri.